Kalau bicara produk asuransi digital, ini kan sebenarnya lebih kaya dengan inovasi begitu. Kalau Bapak sendiri melihat produk asuransi digital apa di 2025 ini yang menjadi rising star? Ya, jadi mungkin bukan cuma inovasi, tapi harus inovasi yang benar-benar consumer centric, yang benar-benar bisa menjawab kebutuhan daripada masyarakat sendiri. Nah, jadi kalau kita melihat dari segi kebutuhan masyarakat, saya rasa salah satu yang paling besar di Indonesia tentunya tetap itu adalah kendaraan bermotor, asuransi kendaraan bermotor. Nah, bagaimana kita di Tap Insure itu benar-benar meyakinkan untuk bisa membuat satu produk yang sangat berbeda daripada yang sudah ada. Jadi misalnya di dalam hal pembelian asuransi itu tentunya bisa dibeli dalam hitungan detik. Itu straight through processing. Jadi mulai dari quote, bind, sampai itu proses issued itu dalam hitungan detik. Tapi juga bukan cuma dalam proses pembelian, karena kita juga melakukan itu di partnership kita sama misalnya Gojek, kemudian banyak lagi ekosistem-ekosistem lain. Nah, tetapi bagaimana proses klaim itu juga bisa dilakukan dalam hitungan detik. Jadi di dalam Tap Insure itu salah satu produk unggulan kita misalnya adalah asuransi kendaraan bermotor tetapi yang sifatnya lebih retail. Bisa dibeli dalam hitungan detik dan klaimnya pun sangat mudah. Makanya namanya Tap Insure, supaya belinya one tap, klaimnya one tap. Nah, terus yang kedua, itu adalah produk unggulannya sebenarnya adalah dengan gaya hidup masyarakat yang sekarang itu kan serba digital. Kita melihat bagaimana saat ini produk asuransi itu masih sama seperti 10 tahun yang lalu misalnya. Nah, di sini produk yang kita melihat adalah bagaimana kita menggunakan produk asuransi yang bisa dibundle ke dalam ekosistem. Jadi kalau sekarang lihat misalnya salah satu produk Tap Insure adalah kalau kita misalnya mengirimkan barang menggunakan GoSend misalnya. Di situ ada produk kita. Itu tinggal di-bundle. Juga dengan di e-commerce misalnya. Ya kan? Nah, jadi hal-hal seperti itu bagaimana kita bisa memberikan produk yang inovasinya itu cocok dengan kebutuhan masyarakat. Jadi kita berharap bukan cuma inovatif dalam arti kata keren atau dalam arti kata cool, tapi bisa nggak menjawab satu kebutuhan masyarakat terhadap gaya hidup yang sudah banyak berubah di akhir-akhir ini. Baik, terkait gaya hidup kalau kita berkaca pada data dari BPS ini kan kita masih mencatatkan deflasi di bulan Februari 2025. Apakah ini terasa juga dari permintaan atau pertumbuhan premi baru di asuransi digital? Buat kita di Tap Insure sendiri, growth kita bisa dibilang sangat bagus. Karena kita melihat bahwa memang terlalu banyak opportunity yang masih baru, yang belum juga dilakukan bagaimana melakukan digitalisasi. Kalau kita melihat bank sudah banyak sekali digitalisasi yang dilakukan, di asuransi masih tergolong lebih minim. Sehingga saat ini sih kita tidak ada dampak terhadap deflasi tersebut. Dan kita melihat juga ekonomi Indonesia fundamentalnya bagus. Nah, kita melihat bahwa pada dasarnya bagaimana kita bisa, yang paling penting adalah di dalam satu industri yang tadi Anneke bilang masih baru, masih inovatif, tentunya bagaimana kita bisa memberikan satu inovasi yang benar-benar menjawab kebutuhan dari konsumen. Nah, kalau kita bisa melakukan consumer centric, kita bisa memberikan cara klaim yang mudah, menurut saya sih kita tidak terlalu perlu khawatir terhadap makro karena industrinya masih tergolong kecil dibandingkan asuransi keseluruhan. Jadi digital itu mungkin baru less than 5% daripada seluruh asuransi digital. Jadi kita berharap dengan kita bisa memberikan produk yang menjawab kebutuhan masyarakat dengan cara penyampaian yang tepat, ini akan bisa menjadi sesuatu yang game changing dan bahkan banyak orang yang belum beli asuransi bisa jadi beli asuransi. Makanya salah satu perusahaan kita namanya Asuransi Untuk Semua, yaitu untuk bisa memberikan asuransi untuk semua masyarakat di Indonesia. Baik, diakui juga oleh asosiasi masalah trust. Ini kan sebenarnya membayangi industri asuransi sendiri. Apakah ini juga terasa di asuransi digital? Saya rasa kalau sifatnya trust tentunya terasa di asuransi dan terasa di asuransi digital. Kenapa? Karena masyarakat itu punya antipati terhadap asuransi. Kenapa? Karena klaim itu dibilang saat ini ribet. Misalnya, ini sesuatu kata-kata yang banyak masyarakat sampaikan. Nah, kita berharap, dan saya berharap, saya juga yakin bahwa banyak perusahaan-perusahaan asuransi itu tentunya mau untuk memudahkan. Nah, kita di dalam perusahaan asuransi digital ini, salah satu tugas kita adalah bagaimana kita bisa memberikan straight through processing di dalam pembelian, di dalam klaim. Dan bahkan dengan waktu yang hitungan detik. Jadi kalau sekarang kita lihat 90% plus of our claim itu is settled within less than one day. Dalam 24 hour. Jadi mulai dari kejadian sampai pengeluaran SPK. Itu di less than 24 hours. Nah, ini adalah salah satu keunggulan yang bisa dilakukan karena semuanya straight through dan dilakukan dengan digital dan teknologi.
Baik, kalau kita mengacu RPJMN membahas target jangka panjang untuk 2025 hingga 2029. Salah satunya itu tertulis rasio aset industri perasuransian yang dibidik naik dari 9,1 menjadi di atas 10%. Apakah menurut Bapak target ini memang cukup realistis? Ya, saya rasa cukup realistis. Saya rasa fundamental growth-nya ada. Saya rasa perekonomian bagus dan saya rasa digitalisasi ini memang juga akan terus mendorong adanya permintaan dari konsumen sendiri. Baik, tapi sebesar apa tantangannya? Tantangan saya rasa itu banyak. Ya, tadi udah kita diskusikan sama Anneke tentang stigma masyarakat. Itu satu. Bagaimana sih kita bisa membuat satu produk-produk yang masyarakat itu, konsumen itu merasa bahwa ini konsumen centric. Ini produknya itu sangat mudah juga di dalam klaimnya. Itu satu tantangan. Tantangan dalam hal masyarakat sendiri juga banyak yang belum tahu tentang pentingnya berasuransi. Tentunya kalau belum merasakan rasa aman, kadang-kadang padahal ini satu financial tool yang sangat penting. Bahkan saya tuh kadang-kadang merasa bahwa orang di Indonesia yang sebenarnya paling perlu asuransi tidak beli asuransi. Kalau pada saat kita punya saving yang sangat tinggi, tentunya mungkin peran asuransi tidak terlalu penting. Tetapi pada saat kita itu punya saving yang lebih rendah, peran asuransi sangat penting karena namanya kejadian yang namanya tidak kita kehendaki pasti ada aja. Nah, dengan adanya proteksi dari asuransi atau itu memberikan rasa aman sehingga kita bisa akan jauh lebih mudah dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi tantangan tersebut berat. Tantangan terhadap proses-proses yang ribet itu tentunya juga berdampak terhadap banyaknya orang tidak jadi mau beli asuransi. Jadi itu banyak sekali tantangan-tantangan seperti itu. Baik, bagaimana dari segi literasi dan inklusi? Dimana kita tahu di asuransi konvensional saja ini inklusinya juga masih menjadi tantangan begitu. Apalagi asuransi digital. Ya mungkin jawaban saya ini nggak umum, tapi menurut pandangan saya berpandangan bahwa sebenarnya literasi itu orang tahu asuransi. Kita mau tanya ke siapapun, orang tahu asuransi itu apa gitu kan. Jadi kalau kita bilang literasi asuransi di Indonesia itu masih kecil, saya berpandangan mungkin bukan literasi. Tapi pada saat kita berbicara inklusi, saya rasa itu suatu kata yang tepat. Kenapa? Karena masih banyak orang yang sudah tahu tapi belum beli asuransi. Kenapa seperti itu? Tadi menurut pandangan saya adalah kita sama-sama di industri, kita harus bisa memberikan produk-produk yang benar-benar consumer centric, yang benar-benar bisa dengan harga se-affordable mungkin, dengan cost yang serendah mungkin, sehingga dengan begitu bakalan banyak orang yang bisa terinklusi. Kita bisa memberikan produk-produk yang menjawab kebutuhan seluruh masyarakat di Indonesia. Memang itu adalah misi kita di asuransi untuk semua, di Tap Insure. Yaitu asuransi bisa menjangkau semua masyarakat, dari yang kalangan bawah, menengah, ke atas, tapi juga kita bisa melakukannya itu dengan cara yang sangat simple, Tap Insure. Makanya kemudahan itu sangat key. Baik, kita juga menunggu seperti apa OJK meramu terkait dengan kebijakan peningkatan modal di industri asuransi. Seperti apa ini akan memberikan dampak untuk asuransi digital? Saya rasa ini akan sangat cocok dengan adanya misalnya tadi bagaimana adanya asuransi wajib. Tentunya dengan industri yang jauh lebih berkembang, market yang jauh lebih berkembang, kita bisa memberikan return on equity yang baik. Dan tentunya memberikan rasa aman kepada semua pembeli asuransi bahwa likuiditas rasionya baik, solvabilitasnya baik, itu pun sangat penting. Jadi saya rasa saya menyikapi dengan positif, tentunya diperlukan return on equitas yang juga memadai sehingga industri ini bisa berkembang. Jadi dengan adanya tadi asuransi wajib, third party liability dan sebagainya, ini saya rasa tepat didorong berbarengan dengan peningkatan modal. Karena tentunya market size daripada insurance industry, terutama asuransi umum akan naik cukup signifikan.